wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jemaah kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana atas limpahan dan nikmatnya kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad, kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan daurah syar'iyah yang ke-9 dengan tema merajut mimpi untuk kekasih. Apa temanya? Merajut mimpi untuk kekasih. Yang mana tema ini kita ambil dari buku buah karya daripada Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullah ta'ala. Jadi kita akan membedah buku yang beliau tulis dan beliau berjudul Merajut Mimpi untuk Kekasih. Buku ini adalah menjelaskan tentang seputar permasalahan rumah tangga. Buku ini adalah menjelaskan tentang tujuan daripada sebuah pernikahan. Buku ini menjelaskan kepada kita, wahai para suami, ketika Anda telah menikah, bahwasanya engkau tak sendiri lagi. Ada hal yang harus senantiasa engkau untuk bersamainya. Dan buku ini menjelaskan kepada Anda, wahai para istri, bahwasanya tugas Anda adalah menjadi wanita yang soleha, berusaha memberikan pelayanan kepada suami Anda. Dan buku ini memberikan pesan-pesan yang sangat berharga, pesan-pesan yang sangat bermanfaat, terutama dan khususnya bagi Anda yang telah menikah atau yang baru menikah atau akan menikah. Maka para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwan rahimani rahimakumullah, lihat di dalam makalah yang telah kami ringkas,
kita akan membahas 5 pembahasan. Poin yang pertama yang akan kita bahas itu adalah biografi penulis buku ini. Ya, secara singkat, lihat buka halaman nomor 6 ya. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan tentang arti daripada sebuah kekuatan niat. Kemudian poin yang ketiga, tujuan dari sebuah pernikahan. Dan poin yang keempat, ketika bahteramu telah berlabuh. Dan yang kelima, yakni sebagai penutup. Dan doa ini para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bagi 2 sesi. Sebagaimana biasanya, sesi yang pertama kita mulai jam 9 sampai jam 10.20. Jadi 1 jam 20 menit ke depan. Kemudian kita istirahat 10 menit. Kemudian kita lanjutkan ya pada sesi yang kedua jam 10.30 sampai jam 11.30, 1 jam. Kemudian sisanya kita lanjut sesi tanya jawab dan kemudian doa kita akan kita akhiri. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, sebelum kita masuk pembahasan ya, maka ada satu hal yang ingin kami ingatkan. Ya, kenapa kita untuk senantiasa membicarakan tentang masalah seputar rumah tangga? Kenapa kita harus memiliki waktu membahas tentang permasalahan rumah tangga? Jawabannya adalah bahwasanya permasalahan rumah tangga itu adalah permasalahan yang besar. Di dalamnya terdapat ibadah sepanjang masa. Dan di zaman kita ini ya, kita melihat dan kita menyaksikan betapa banyak perceraian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sebut saja di kabupaten kita ini, kabupaten apa namanya? Kabupaten Sambas. Ya, data yang kami baca ya di sebuah data yang terdapat di Kemenak, bahwasanya data perceraian ya itu ada sekitar 8.000 lebih yang telah masuk ya ke pengadilan. Ini adalah jumlah yang banyak. Dan disebutkan bahwasanya penduduk daripada tempat kita ini ya, untuk densus, maksudnya apa? Jumlah kependudukan itu pada tahun 2020 datanya sampai dengan 638.865 jiwa ya untuk Kabupaten Sambas. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Kabupaten Sambas ini terdiri dari berapa kecamatan? Ada yang tahu? Hah? Apa? 19 ya, 6. Terdapat 19 kecamatan. Iya. Nah, ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya permasalahan di dalam rumah tangga ini adalah bukan permasalahan sepele. Kenapa? Karena rumah tangga itu jamaah rahiman rahimakumullah adalah sebuah wadah untuk menyimpan kebahagiaan di dalamnya. Ya, oleh karena itu ketika sebuah masyarakat itu baik, maka bermuara dari rumah tangga yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila di sebuah masyarakat buruk, ia maka bermuara daripada keluarga yang buruk, rumah tangga yang tidak harmonis. Nah, tujuan dengan adanya kita mengadakan daurah tentang masalah seputar rumah tangga, tentunya yang kita inginkan adalah kita berusaha untuk membangun peradaban Islam, yang mana kita membangun peradaban Islam bermuara dari di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, dipersilakan dilihat di makalah yang kami ringkaskan atau yang kami rangkumkan, yakni pada halaman yang pertama. Ya,
Di situ kita memberi judul dengan pembahasan merajut mimpi untuk kekasih. Jadi bekali diri untuk hidup bahagia bersamanya. Jadi temanya ini sangat bagus. Ya, jadi tadi malam ceritanya anak fotokopi ini, ya jadi itu di fotokopi di tempat biasa anak fotokopi langganan. Dia bilang, "Bang," katanya, "bagus sekali judulnya, Bang." Dia orang Cina nih. Ya. Nah, kalau mau ikut silakan besok, tak apa-apa, dia bilang. Ya, tunggu-tunggu tak datang juga dia enggak. Ya, dia non muslim. Ya, jadi dia bagus sekali katanya. Nah, kemudian lihat halaman 2. Jadi daurah yang syariah yang ke-9 ini adalah membahas tentang pranikah bagian yang ketiga. Ya, bagian yang pertama telah kita jelaskan, kemudian bagian yang kedua ini adalah bagian yang ketiga. Nah, pada bagian yang ketiga pranikah ini adalah kita membahas tentang masalah seputar rumah tangga tadi yang telah kami sebutkan. Yakni kita membedah sebuah buku dengan pembahasan atau nama buku tersebut merajut mimpi untuk kekasih. Dan bagi jamaah kalau ada bukunya maka dipersilakan untuk dilihat bukunya, nanti akan kami sebutkan halaman berapa yang akan kita bahas. Buku ini sebagaimana tadi telah kami sebutkan di awal ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullah. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, lihat halaman berikutnya. Ya, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Yakni segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan petunjuk kepada kita. Kalaulah seandainya bukan karena petunjuk Allah, maka niscaya kita mungkin tersesat. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, para peserta daurah syariah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad 9 Muharram 1444 atau pada bertepatan pada tanggal 7 Agustus 2022 kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis ilmu. Kita untuk duduk sejenak membahas perkara ilmu din yang berkaitan dengan pernikahan. Kenapa? Karena masalah seputar pernikahan tentu tidak akan pernah bosan untuk terus senantiasa kita sampaikan dan kita pelajari, karena pernikahan adalah sebuah ibadah yang jika diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah, tentu saja dalam masalah ini kita harus memerlukan ilmu, ya, supaya kita dapat menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maka daurah kali ini kita akan membedah sebuah buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah hafizahullah dengan tema merajut mimpi untuk kekasih. Dan buku ini subhanallah sangat bagus sekali, ya, terutama bagi Anda wahai para suami. Ya, siap-siapnya bagi Anda untuk menelaah buku ini, untuk membaca, untuk dihafalkan dan untuk kita amalkan. Dan tentunya tidak ada buku yang paling baik kecuali adalah Al-Quran, yakni mushaf Al-Quran. Kemudian adalah hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Nah, penulis buku ini di dalam bukunya tersebut beliau menukilkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para ulama. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suami yang selalu menebarkan kasih sayang kepada istri. Atau Anda wahai para wanita, semoga Anda menjadi istri yang selalu bisa memberikan kebahagiaan kepada suami Anda, kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka kita akan membacakan pada poin yang pertama tentang biografi
penulis buku ini. Lihat halaman 7. Yang pertama, penulis buku ini bernama lengkap adalah Ustaz Syafiq Reza Hasan Basalamah. Beliau lahir di Jember, yakni di Jawa Timur, pada tanggal 15 Desember 1977. Beliau merupakan salah satu lulusan lembaga ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab atau dikenal dengan Libya. Ya, dan juga beliau lulusan daripada Universitas Islam Madinah dengan predikat Komlot, yakni sejak sarjana hingga doktoral. Beliau putra dari ayah beliau yang bernama Hasan. Nama kakeknya adalah Abdul Qadir dan nama buyutnya adalah Salim. Jadi Basalamah ini selain dikenal sebagai pendakwah, dan beliau juga adalah sebagai profesinya sebagai dosen di sebuah kampus di Jember atau yang dikenal dengan sekolah tinggi di Rosat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya beliau aktif di dalam menyampaikan berbagai seminar dan juga kajian, dan juga beliau salah satu ustadz yang produktif, yang aktif di dalam menulis buku. Salah satu buku beliau yang terkenal adalah dengan tema Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Ya, kemudian buku beliau Setengah Isi Setengah Kosong. Kemudian buku beliau yang ini yang kita bahas, yakni Merajut Mimpi untuk Kekasih. Dan beliau istrinya 2, ya, 2 istrinya, dan baru kemarin menikah. Ya, dan anak beliau, ya, anak tak tahu berapa jumlah anaknya. Ya, yang jelas beliau memiliki anak keturunan. Dan sebagaimana telah kita ketahui ma'ruf bahwasanya beliau Ustaz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah adalah seorang ustaz yang memiliki pemahaman akidah yang benar di atas manhaj salaf, yakni di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian tentang biografi singkat daripada penulis buku yang akan kita kaji ini. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada pembahasan tentang kekuatan niat. Sebelum kita masuk, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya niat di dalam kehidupan kita itu bisa memberikan efek kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, maka disebutkan, ya, silakan yang ada bukunya buka halaman 60 ya. Kita akan menceritakan, ya, ada sebuah kisah para akhwat dan juga ummahat serta para ikhwan rahimani rahimakumullah. Ada sebuah kisah disebutkan, yakni datanglah salah seorang penuntut ilmu atau datang seorang lelaki kepada seorang imam yang besar, seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Ya, jadi datanglah seorang lelaki kepada siapa? Kepada ulama besar. Siapa namanya? Sufyan bin Uyainah. Maka orang lelaki tersebut datang untuk apa? Untuk konsultasi. Ya. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita jamaah bahwasanya ketika Anda mendapati berbagai permasalahan, ketika Anda mendapati berbagai macam persoalan yang mungkin Anda tak bisa memecahkannya, yang mungkin Anda memerlukan seseorang untuk tempat bertanya, maka lakukanlah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Maka lelaki ini datang kepada siapa? Kepada ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, dan beliau dikenal dipanggil dengan Muhammad. Maka datanglah lelaki tersebut kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kepada Sufyan bin Uyainah. Dia bertanya, dia mengadukan tentang permasalahan kehidupannya. Jadi apa? Dia datang untuk apa? Mengadukan
tentang permasalahan rumah tangganya. Sini dia sudah menikah? Sudah menikah semua ya? Ya, ada yang belum menikah kan? Ada yang belum? Masya Allah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang akhwat yang banyak datang sudah menikah atau belum? Belum menikah, banyak yang belum menikah. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk menikah. Ingat, ketika Anda telah menikah, ketika Anda ada permasalahan di dalam rumah tangga Anda, maka datanglah kepada ahli ilmu untuk meminta nasihat kepada mereka. Maka lelaki ini datang kepada siapa? Kepada Sufyan bin Uyainah. Dia datang untuk apa? Mengadukan tentang permasalahan istrinya. Apa dibilang? Wahai imam, wahai Sufyan bin Uyainah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memiliki seorang istri. Kemudian aku merasa terhina di hadapan istriku tersebut. Aku menjadi orang yang hina di hadapan istriku tersebut. Apakah ada suami yang seperti ini? Ada. Ya, maksudnya apa? Suami tidak ada nilai di hadapan istrinya. Suami yang terhinakan di hadapan istrinya. Maka ketika sang imam mendengarkan aduan daripada salah satu jamaahnya atau muridnya, maka dia pun tertunduk. Ya, dia pun apa? Menundukkan kepalanya. Ya, kemudian dia pun berhenti sejenak. Ya, lalu dia menarik nafasnya, lalu dia bertanya kepada lelaki tersebut. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Wahai fulan, wahai fulan, mungkin dahulu engkau menikahi istrimu untuk mendapatkan martabat dan kehormatan. Wahai fulan, mungkin dahulu sebelum engkau menikahi istrimu, niatmu salah, niatmu tidak benar. Apa niatmu? Kemungkinan engkau menikahi istrimu untuk apa? Supaya engkau mulia, supaya engkau mendapatkan martabat dan kehormatan. Apakah demikian niatmu untuk menikah? Faham tak di jamaah? Faham tak akhwat? Ya. Maka apa? Lelaki tadi mengatakan, "Shadaqta ya Aba Muhammad." Betul wahai Abu Muhammad. Betul wahai imam. Ya, kata lelaki tersebut. Maka Uyainah mengatakan, maka barang siapa yang dia menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan terhina. Barang siapa yang menikah karena mengharapkan kehormatan, maka dia akan terhina. Dan barang siapa yang menikah karena harta, maka dia akan miskin. Dia akan miskin. Akan tetapi barang siapa yang menikah karena agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan untuknya. Allah akan memberikan dia kehormatan dan Allah akan memberikan harta kepadanya. Subhanallah. Lihatlah kisah ini jamaah. Maka kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika Anda hendak menikah, yang harus Anda perhatikan niat Anda. Untuk apa Anda menikah? Maka Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau menyampaikan kepada pemuda tadi, beliau menceritakan kepada pemuda tadi bahwasanya apa yang dialami oleh pemuda tadi, lelaki tadi yang datang kepada dirinya, dia menyampaikan bahwasanya dia memiliki keluarga. Jadi Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada siapa? Kepada lelaki tadi. Apa katanya? Bahwasanya aku memiliki saudara. Ya, dia memiliki 4 saudara. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Imran, yang ketiga adalah Ibrahim,
Dan yang keempat adalah siapa? Beliau, Sufyan bin Uyainah. Lalu kata Sufyan bin Uyainah, ya, bahwasanya kakaknya yang pertama menikah dengan apa? Dengan wanita yang memiliki nasab yang mulia. Jadi niat kakaknya Muhammad menikahi wanita, menikahi istrinya untuk apa? Agar mendapatkan nasab mulia. Akhirnya menikahlah sang kakaknya ini. Siapa namanya tadi? Muhammad. Dengan siapa? Dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang mulia. Maka apa yang terjadi? Maka kata Sufyan bin Uyainah, maka kakakku menjadi terhina. Abangnya menjadi terhina di hadapan wanita tersebut, diuji dengan kehinaan. Adapun abangnya yang kedua, yakni Imran, dia menikahi wanita yang kaya raya, yang memiliki harta yang banyak. Lalu dia menikah dengan harta tersebut, dengan apa? Dengan sebab harta tersebut, dengan wanita yang kaya raya tersebut. Dari segi materi jamaah, istrinya lebih kaya daripada dirinya. Apa yang terjadi? Akhirnya kata Sufyan bin Uyainah, kakakku Imran menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang senantiasa mendapati kemiskinan. Maka aku pun, kata siapa ini? Kata Sufyan bin Uyainah, merenungkan kejadian yang dialami oleh dua orang kakakku tersebut, abangnya tersebut. Maka aku pun datang kepada guruku yang bernama Ma'mar bin Rashid. Dia datang kepada gurunya untuk apa? Musyawarah. Untuk musyawarah kepada siapa? Kepada sang guru tersebut. Tentang apa? Tentang kisah nyata yang dia saksikan. Dan bahkan kisah itu terjadi kepada dua saudaranya tersebut. Maka dia pun mengadukan kepada Ma'mar bin Rashid, dan dia menceritakan tentang kejadian yang menimpa oleh kedua kakaknya tersebut, oleh Muhammad dan Imran. Maka apa kata Sufyan bin Uyainah? Maka ternyata guruku tersebut membacakan satu hadis kepadaku, yakni hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Jaddah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Maka bagi Anda wahai saudara yang masih bujang, ingatkan sabda Nabi ini, camkan ini nasihat daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tunkahul al-mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 hal. Dan Anda wahai saudariku, Anda wahai saudariku, Anda wahai para wanita muslimah, Anda dinikahi dikarenakan 4 hal. Tidak lebih daripada 4 hal ini. Apa yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa ladiniha. Wanita itu dinikahi karena yang pertama apa? Hartanya. Yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Ustaz, bolehkah Anda mencari 4 wanita ini sekaligus? Oh, Masya Allah. Adakah? Udahlah cantik, kaya, apalagi nasabnya baik, baik pula agamanya. Adakah? Mungkin tidak ada. Kalaupun ada mungkin 1001. Kalau ada, mungkin dia tak mau sama Anda. Ya, artinya apa? Kita harus nyadar jamaah. Ya. Maka dengarkan nasihat ini wahai para lelaki, dan juga Anda wahai para wanita, bahwasanya Anda dinikahkan karena 4 hal. Karena harta Anda, karena nasab Anda, karena kecantikan Anda, karena agama Anda. Maka kata Sufyan bin Uyainah, maka Ma'mar bin Rashid melanjutkan apa yang telah dia dengar, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fazfar bidzatid din. Maka pilihlah, nikahilah oleh kalian wanita
yang baik agamanya. Taribat yadak, maka niscaya Anda tidak akan merugi untuk selamanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ma'mar bin Rashid menyebutkan hadis daripada Aisyah. Ini dengarkan bagi Anda wahai para wanita. Subhanallah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? A'zamun nisa barakatan aisarahunna mu'natan. A'zamun nisa, wanita yang paling banyak barokahnya, wanita yang paling banyak barokahnya, siapakah mereka? Aisarahunna mu'natan. Aisarahunna mu'natan adalah wanita yang paling ringan maharnya. Subhanallah. Keberkahan, ya ikhwan dan juga para akhwat, keberkahan itu terletak pada wanita yang paling ringan maharnya. Apa itu berkah? Ada yang tahu apa itu berkah? Apa? Ada yang tahu berkah enggak jemaah? Apa itu berkah? Berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Inilah berkah. Subhanallah. Maka apa kata Nabi? A'zamun nisa barakatan. Ya, wanita yang paling banyak barokahnya aisarhunna mu'natan. Ini adalah yang paling ringan maharnya. Subhanallah. Maka apa? Kata Sufyan bin Uyainah, maka aku pun memilih untuk menikahi wanita yang baik agamanya dan ringan maharnya. Ini nasihat bagi Anda wahai para suami, para lelaki. Kalau ada wanita yang meminta mahar yang Anda tak mampu untuk melakukannya, tinggalkan wanita tersebut, cari yang lain. Ustaz dah cinta Ustaz. Mana kau dah cinta? Perjuangkan. Ya enggak? Apa kata bapak mengatakan apa? Kalau sudah cinta, lautan diseberangi, gunung didaki. Demi apa? Demi yang kita cintai. Maka apa kata Sufyan bin Uyainah? Maka aku pun memilih untuk diriku wanita yang baik agamanya dan wanita yang paling sederhana maharnya. Apa yang terjadi jamaah? Ternyata kata Sufyan bin Uyainah, maka aku pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan, martabat kehormatan, dan Allah memberikan aku harta. Maka dengan aku memilih wanita yang baik agamanya, wanita yang paling ringan maharnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagiku semuanya. Yakni apa? Allah telah memberikan kepada dia kehormatan, Allah telah memberikan dia harta, dan Allah telah memberikan dia wanita atau istri yang baik, yang solehah. Subhanallah. Maka kekuatan niat ini sangat luar biasa jemaah. Maka sebelum Anda menikah, sebelum Anda melabuhkan bahtera, maka hendaknya Anda memperhatikan niat. Maka hendaknya kita simak apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin manawa. Sesungguhnya kata Nabi, segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awil imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita atau karena dunia, atau sebaliknya ya, yang barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dia nikahkan, maka hijrahnya kepada apa yang telah dia niatkan. Subhanallah. Maka jamaah, semoga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya niat itu dapat memberikan pengaruh yang sangat besar kepada kita. Maka pengaruh niat ini para ulama menjelaskan kepada kita
bahwasanya niat itu akan memberikan kekuatan ya bagi mereka yang di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Ingat, kalau seandainya Anda niatkan di dalam pernikahan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan pahala. Ketika Anda niatkan untuk menjaga diri daripada perbuatan maksiat, maka Anda akan mendapatkan pahala yang nanti insya Allah akan kita bahas pada poin yang selanjutnya. Kemudian poin yang ketiga, tujuan dari sebuah pernikahan. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena didapati ya di sebagian negeri, ya di sebagian tempat yang mana kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui apa tujuan daripada sebuah pernikahan. Banyak ini terjadi jemaah. Contoh saja di satu negeri misalkan, yang mana mayoritas negeri tersebut penduduknya adalah orang kafir, maka apa? Mereka menilai pernikahan itu adalah sebagai apa? Sebagai momok yang sangat menakutkan. Gambaran bagi mereka pernikahan itu adalah beban yang begitu berat, sehingga apa? Mereka tidak mau menikah dan mereka mengambil jalan singkat untuk apa? Berhubungan ya tanpa ikatan yang sah, atau berzina, atau malah mereka mengambil jalan singkat dengan apa? Kumpul kebo misalkan, atau yang semisalnya. Maka tidak secara langsung apa yang telah mereka lakukan, maka mereka seperti hewan ternak. Berbeda dengan Islam, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikah, maka ternyata pernikahan tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. Ya, yang mana ini seharusnya bagi Anda wahai para suami dan juga para istri, Anda harus mengetahui apa tujuan daripada sebuah pernikahan tersebut. Kenapa demikian? Karena ada orang yang mereka itu tak mau menikah. Apa sebabnya? Karena pikiran mereka menikah itu adalah suatu momok yang sangat menakutkan. Kenapa demikian? Karena yang di pikiran mereka adalah nanti sulit untuk apa? Memberikan nafkah kepada wanita, kepada istrinya, sulit mendidik istri dan anak-anaknya. Ya, ditambah lagi ada sebagian orang yang belum siap mempunyai anak atau yang semisalnya, sehingga apa? Mereka tidak mau menikah. Maka berbeda di dalam Islam, yang mana Islam mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya pernikahan itu memiliki tujuan. Apa saja tujuan tersebut? Maka yang pertama, ya, engkau harus tahu, wahai saudara dan saudariku, rahiman rahimakumullah, bahwasanya tujuan dari sebuah pernikahan adalah yang pertama, dengan pernikahan akan meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Subhanallah. Dengan menikah, seseorang akan meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Ana mau nanya, yang sudah menikahi, betulkah? Betulkah? Masya Allah, pengantin baru. Ini atau yang bujang-bujang ya? Terus lama-lama ya enggak? Betul tak ibu-ibu? Hah? Kok diam? Hah? Betul? Masya Allah. Subhanallah. Jadi menikah itu para ikhwan dan juga para akhwat mendapatkan ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Ini tujuan daripada pernikahan. Kenapa bisa seperti itu?
Ada yang tahu jawabannya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita, yakni di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang bersamanya, agar kalian merasa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di antara kalian, yaitu apa? Sifat cinta dan kasih sayang sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang hendak berfikir. Subhanallah. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqa lakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan kemudian daripadanya lah dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan untuk kalian seorang istri agar kalian merasa tenang dengannya. Subhanallah jemaah. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya apa? Di dalam pernikahan itu terdapat ketenangan, kedamaian, menghilangkan stres. Subhanallah. Jadi dengan menikah, hidup Anda akan bahagia. Dengan menikah, Anda akan mendapatkan ketenangan. Dan tidak ada obat yang paling mujarab bagi mereka yang saling jatuh cinta kecuali dengan menikah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Aku belum melihat, kata Nabi, ikatan yang paling berguna bagi dua orang yang saling mencintai kecuali dengan menikah. Subhanallah. Ya, jadi menikah itu dapat apa? Menenangkan hati kita. Maka dapat kita simpulkan jamaah, para ikhwah sekalian dan juga para akhwat, bahwasanya ketaatan yang kita lakukan itu akan memberikan ketenangan bagi hati kita. Ketaatan yang kita lakukan akan mendapatkan ketenangan bagi hati kita. Begitu juga sebaliknya, dosa dan maksiat apabila kita lakukan akan memberikan kegundahan, akan memberikan kegaduhan, akan memberikan kegalauan, dan akan memberikan kesedihan kepada hati kita. Maka kalau Anda hendak bahagia, dekatkan diri Anda kepada Allah. Dan salah satu sarana yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan menikah. Karena menikah adalah perintah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Wabisah," Nabi mengatakan, "Wahai Habisah, istafti qalbak wastafti nafsaka thalathata marat." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Wabisah. Apa kata Nabi? "Wahai Wabisah, mintalah fatwa pada hatimu." 3 kali Nabi mengatakan kepada siapa? Wabisah. "Ya Wabisah, istafti qalbak wastafti nafsak." Wahai Wabisah, kata Nabi, mintalah fatwa terhadap hatimu 3 kali. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan al-birru ma'atma'anat ilaihi nafsu. Karena kebaikan
Karena kebaikan, kata Nabi, adalah sesuatu yang membuat hatimu merasa tenang. Kebaikan akan membawa pelakunya kepada ketenangan, ya, dan begitu juga sebaliknya jamaah. Wal ithmu ma haka fi nafsi. Dan dosa, maksiat adalah yang membuat bimbang hatimu dan kegoncangan pada jiwamu. Maka subhanallah, dengan menikah seseorang akan bisa tersalurkan naluri biologisnya. Hasratnya bisa tersalurkan, bisa tersalurkan jemaah. Ya, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup ini. Kemudian tujuan menikah yang kedua adalah, yakni adalah menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Di situ keji, bukan keji ya, keji dan mungkar. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tujuan daripada seseorang ketika dia menjalankan perintah Allah. Yakni tujuan yang kedua daripada sebuah pernikahan itu adalah menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa jamaah? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna di atas permukaan bumi ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ini surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi makhluk yang baik, yang paling baik adalah manusia. Kenapa? Karena manusia Allah berikan kepada mereka apa? Akal. Yang dengan akal tersebut mereka dapat memikirkan atau dapat mengetahui mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak baik. Dan dengan akal tersebut mereka bisa memilah-milih mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak bermanfaat bagi mereka. Disinilah letak bedanya manusia dan hewan ternak. Ketika Allah berikan hewan ternak nafsu, tapi tidak Allah berikan fungsi daripada akal daripada hewan ternak tersebut. Adapun manusia, Allah berikan akal dan hawa nafsu, yang mana akalnya berfungsi. Sehingga jamaah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, yang harus kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu memiliki naluri seksualitas. Semua manusia. Dan bahkan para ulama menyebutkan kepada kita tentang masalah seksualitas ini sama halnya dengan naluri rasa lapar dan dahaga. Subhanallah. Kenapa? Karena adanya seksualitas yang telah Allah berikan kepada kita, hawa nafsu seksualitas misalkan, ini adalah bagian daripada ujian yang telah Allah berikan kepada seseorang. Dan ujian yang paling berat adalah menahan hawa nafsu kita. Dan harus kita pahami, para ikhwan dan juga para akhwat, bahwasanya naluri seksualitas ini bukan hanya saja kuat, akan tetapi melainkan di dalam seksualitas tersebut terdapat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan, sehingga kadang justru menjadikan sesuatu yang membahayakan bagi seseorang kalau seandainya mereka tidak bisa melampiaskan hawa nafsu atau seksualitas pada diri hamba tersebut. Maka perhatikan jamaah, ketika ada orang yang dia tidak bisa menahan seksualitasnya pada jalan yang telah dihalalkan oleh Allah, maka mereka akan mengambil jalan apa? Yang dimurkahi oleh Allah. Dengan jalan apa? Berzina. Waliyazubillah. Berzina. Ya, dengan apa? Dengan bersenang-senang kepada wanita yang tidak halal baginya. Mohon maaf, kepada wanita-wanita yang mungkin
menjual harga diri mereka. Dan kita saksikan begitu banyak sekarang pelacuran, baik itu di kota, di sebuah desa atau yang semisalnya, banyak sekali. Dan ditambah begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengundang syahwat. Maka subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang bagi kita untuk berzina, maka Allah memberikan kepada kita apa? Solusi. Untuk apa? Menikah. Apa kata Allah? Allah Jalla wa'ala melarang bagi kita untuk melakukan zina. Allah sebutkan, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Lalu Allah berikan solusi. Apa solusinya? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Subhanallah, ini adalah solusi. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada setiap pemuda untuk apa? Untuk menikah. Karena dengan menikah tersebut mereka akan bisa menjaga pandangan mereka dan akan bisa menjaga kemaluan mereka. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah kalian. Falyatazawwaj, maka menikahlah kalian. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah Anda akan bisa menjaga pandangan Anda dan Anda akan bisa menjaga kemaluan Anda. Subhanallah. Ini Nabi apa? Nabi sebutkan pada zaman apa? Pada zaman generasi terbaik daripada umat ini. Nabi memerintahkan kepada pemuda untuk menikah, karena dengan menikah akan bisa menjaga pandangan, akan bisa menjaga kemaluan. Terlebih lagi apa jamaah? Pada zaman kita ini yang godaan syahwat begitu amat dahsyat. Bahkan disebutkan jamaah, godaan syahwat ini bagaikan apa? Tsunami yang siap menghantam siapapun, tak terkecuali mereka yang awam, yang berilmu, apalagi yang awam. La haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada cara yang paling ampuh untuk mengatasi godaan syahwat kecuali dengan menikah. Tidak ada cara yang paling mujarab, yang paling ampuh ketika Anda misalkan tergiur dengan wanita yang lain atau Anda tergoda dengan wanita lain. Maka syahwat Anda bisa Anda salurkan kepada siapa? Kepada istri Anda. Perhatikan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innal mar'ah idza aqbalat fi surati syaitan. Wanita itu, kata Nabi, ketika dilihat, ya, maka wanita itu akan mengeluarkan godaan. Maksudnya apa? Wanita itu ketika dilihat seperti setan, maksudnya apa? Punya kekuatan menggoda. Jadi wanita itu ada hal yang dia bisa menggoda orang lain yang melihat dia. Oleh karena itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyati ahlahu. Maka apabila seseorang lelaki yang dia melihat wanita lain sehingga membuat hatinya terpikat, maka apa? Hendaknya lelaki tersebut falyati ahlahu. Maka hendaknya lelaki tersebut mendatangi istrinya. Fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Karena apa yang ada pada istrinya terdapat juga pada wanita yang lain. Jadi solusinya, kalau Anda misalkan terfitnah dengan wanita, Anda tergoda dengan wanita yang lain, Anda terpikat dengan wanita yang lain, segeralah balik rumah, datangi istri. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Karena apa yang ada pada istrimu ada juga pada wanita yang lain. Kalau masih bujang gimana Ustaz? Nah, gimana?
Bujang mau datang kepada siapa? Siapa mau datangi? Tak ada. Maka berpuasa. Ya, subhanallah jamaah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum a'jabathu mar'ah." Jika ada seorang lelaki yang terpikat dengan seorang wanita, ya, fawaqa'at fi qalbihi, hingga dia membuat jatuh cinta kepada wanita tersebut, falyamid ila imra'atihi falyuwaqiha, maka hendaknya dia segera mendatangi istrinya dan melakukan hubungan badan dengan istrinya tersebut. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Kenapa? Karena dengan hal tersebut akan hilang keinginan hawa nafsu atau birahi atau rasa cinta kepada wanita yang lain. Maka ada solusinya jamaah, subhanallah. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita, maksudnya apa? Makna daripada hadis ini menjelaskan, apabila Anda wahai para lelaki, Anda melihat seseorang wanita sehingga terbangkit syahwat Anda dengan melihat mereka, maka datangilah istri Anda. Karena apa yang ada pada istri Anda terdapat juga pada wanita tersebut. Maka subhanallah, ini solusinya jamaah. Bayangkan jamaah, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini pada generasi umat yang terbaik. Khairun nas qarni summa alladziina yalunahum, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah pada generasiku ini. Subhanallah, generasi yang terbaik. Nabi menyebutkan kalau seandainya Anda terpikat dengan seorang wanita yang Anda jatuh hati kepadanya, Anda tergoda kepadanya, datangi istri Anda. Bagaimana dengan zaman kita sekarang ini, yang kebanyakan wanita yang telah hilang rasa malunya, bahkan bangga yang mereka menampakkan auratnya. Maka tidak ada yang bisa selamat daripada fitnah ini, melainkan mereka segera datang kepada istri-istri mereka dan mereka mendatangi istri tersebut. Dan ingat apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha, karena apa yang ada terhadap istrimu, maka ada pula terhadap wanita tersebut. Naam. Maka subhanallah jamaah, maka ternyata yakni apa? Dengan menikah seseorang akan dapat menjaga perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi menikah itu adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya apa? Permasalahan seksualitas. Ya. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya, mohon maaf ini kita bahas sedikit, ya dulu pernah juga kita bahas tapi tidak apa-apa kita ingatkan. Masalah permasalahan hubungan suami istri itu terdapat kesehatan, ya, dan terdapat kejernihan hati, ya, dan terdapat kelembutan hati. Maka disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qarah, ya, rahimahullah, dia mengatakan semua syahwat itu dapat mengeraskan hati kecuali syahwat berjima, ya, berhubungan suami istri yang halal. Maka sungguh berhubungan suami istri itu dapat melembutkan hati, karena para nabi senang melakukannya dengan cara yang halal jamaah. Subhanallah. Ya. Kemudian kita bahas yang kedua, yakni apa? Tujuan pernikahan yang ketiga adalah dengan menikah, yakni apa? Memakmurkan bumi dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ketahui jamaah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, bahwasanya ya, menikah itu merupakan sunnahnya para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38. Ya, yakni di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus para rasul
sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Maka sebagian sahabat mengatakan, di antaranya ada Utsman bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ada salah seorang sahabat Rasulullah, mereka mengatakan, apa dibilang, bahwasanya ada seseorang sahabat menuturkan, apa, kalaulah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami, niscaya kami akan mengebiri diri kami. Subhanallah. Kalau seandainya Rasulullah melarang kami, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami, niscaya kami akan mengebiri diri kami. Akan tetapi beliau melarang kami untuk melakukan tersebut. Beliau melarang kami untuk hidup membujang. Artinya apa jamaah? Lihat bagaimana semangatnya sahabat untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah seandainya mereka diperbolehkan untuk hidup membujang, maka mereka akan hidup membujang. Akan tetapi itu dilarang jamaah. Itu dilarang. Ya, itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menikah. Karena menikah ini adalah sunnahnya para rasul. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu bukan hanya baca Al-Quran. Akan tetapi ibadah itu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keridhaan dan kecintaan Allah, maka itu adalah ibadah. Maka di antara ibadah adalah menikah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena menikah itu diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk menikah. Yang mana Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju, menikahilah, nikahilah kata Nabi. Yani apa? Wanita-wanita al-walud, wanita yang penyayang dan wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Menikahlah. Ya, kenapa? Karena dengan menikah Anda telah berusaha untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, tujuan menikah yang keempat adalah menyempurnakan agama. Tujuan yang keempat adalah menyempurnakan agama. Harus kita ingat jamaah, para ikhwan dan juga para akhwat, bahwasanya perjalanan hidup kita ini masih panjang. Ya, perjalanan hidup kita ini masih panjang. Maksudnya apa? Akan banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Maksudnya apa? Tidak boleh tidak, mau ataukah tidak, kita akan bertemu dengan berbagai macam rintangan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita siapkan? Tentu saja yang kita siapkan adalah bekal. Apa bekalnya? Keimanan kepada Allah, ilmu. Dan ternyata bekal keimanan dan ilmu tak cukup jamaah. Harus ada sosok seseorang yang senantiasa mendampingi kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa memberikan motivasi kepada kita. Siapakah mereka itu? Dia adalah istri atau suami. Maka kita hidup sangat butuh yang namanya pendamping. Di dalam menjalankan kehidupan dunia ini, kita sangat memerlukan teman di dalam menjalankan kehidupan ini. Maka tidak ada teman yang paling baik kecuali pasangan hidup kita. Maka dengarkanlah apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mereka telah menikah, maka sungguh mereka telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Barang siapa yang telah menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Falyattaqillah
fin nasfi al-baqi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah terhadap apa? Separuhnya lagi. Subhanallah. Bagi Anda wahai para suami, bagi Anda wahai para istri, ketika saat ini engkau telah menikah, ketahuilah bahwasanya engkau telah menyempurnakan separuh daripada agamamu. Maka perhatikan, di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu Allahu ala syatrihi dinihi." Yang barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi dirinya seorang istri yang soleha, maka sungguh Allah telah membantunya untuk melaksanakan separuh daripada agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dengan menjaga separuh agama tersebut. Maka subhanallah jemaah, maka ketika Anda telah menikah dan Anda telah memiliki seorang istri yang soleha, atau Anda telah memiliki seorang suami yang soleh, maka Anda telah menjalankan separuh daripada agama ini. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi kepada kita bahwasanya orang yang menikah maka dia telah apa? Menyempurnakan separuh daripada agamanya. Kenapa bisa demikian jemaah? Mereka, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, menyebutkan bahwasanya ketakwaan itu dibagi menjadi dua. Ya, ketakwaan itu dibagi menjadi dua. Ya, ketakwaan dibagi menjadi dua. Separuhnya dengan menikah, ya, dan sisanya dengan yang lain. Ya, naam. Kenapa dengan menikah seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya? Karena dengan menikah dia telah bisa menundukkan sebagian daripada syahwatnya. Kenapa jamaah? Karena yang dapat menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka itu karena syahwat kemaluan dan syahwat perut. Ya, kemaluan dan perut. Coba kita lihat zaman sekarang ya, banyaknya perzinaan, ya, dan banyaknya orang-orang yang tidak jujur, yang berdusta, maka itu semua bermuara daripada apa? Kemaluan dan perut. Maka siapnya bagi kita yang telah menikah, ya, kita tinggal menyempurnakan separuh agama kita yang lain. Kemudian yang terakhir, jaminan masa depan. Yakni apa? Tujuan daripada pernikahan itu adalah jaminan masa depan. Ya, tujuan daripada pernikahan itu adalah jaminan masa depan. Maksudnya apa? Maka suami atau istri, Anda hendaknya merenungkan bahwasanya bagaimana kalau sekiranya kelak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usia yang panjang kepada kita, maka kita kelak akan mengalami masa tua. Masa tua. Ya, dan ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya perjalanan manusia itu berfase-fase. Ya, fase yang pertama di dalam janin, fase yang kedua maka dia dilahirkan, ya, yakni usia 0 sampai 7 tahun. Fase yang ketiga dia akan menjadi anak-anak menuju dewasa. Fase yang selanjutnya adalah fase di mana kelak dia akan bertemu dengan masa tua tersebut. Nah, kalau seandainya suami istri ini memiliki anak yang soleh dan soleha, maka anak inilah yang akan dapat memberikan keselimutan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Anak inilah yang kelak yang akan merawat kedua orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya tersebut sampai pada usia lanjut usia, maka sejatinya kehidupan kita ini suatu saat kita akan bertemu dengan masa tua tersebut. Nah, apa jaminan masa depan kita? Apakah kita harus memiliki tabungan yang banyak?
Apakah kita harus menyiapkan tanah yang berhektar-hektar, ataukah kita harus mempersiapkan bangunan rumah yang mewah untuk menyongsong masa depan kita? Tentu saja jawabannya itu semua tidaklah cukup kalau seandainya kita tidak memiliki anak keturunan. Makanya jamaah, tujuan daripada pernikahan itu adalah agar memiliki keturunan, yang mana dengan keturunan tersebut yang kelak dia akan merawat Anda ketika Anda telah sampai masa tua Anda. Maka ingatlah bahwasanya anak itu akan kita dapatkan hasilnya ketika kita telah masa tua kita nanti. Kenapa? Karena seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa saja yang telah dia usahakan. Artinya apa? Kalau Anda di masa tua Anda hendak diperhatikan, masa tua Anda tetap mendapatkan kebahagiaan, maka lihatlah anak-anak Anda saat ini. Didiklah mereka agar mereka menjadi pemuda yang soleh atau pemudi yang solehah. Apabila Anda hendak mendapatkan kebahagiaan di masa tua Anda, maka perhatikan anak-anak Anda jemaah, para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya di dalam sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu," atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza mata ibnu Adam in qata'anhu amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus. Salah satu amalan tersebut yang tak akan pernah putus adalah waladun salihun yad'u ilaih, au waladin salihin yad'u ilaih, yakni adalah doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Artinya apa? Tujuan daripada pernikahan itu agar kita memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, agar kita mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, agar kita memberikan hak-hak daripada anak kita. Dan ketahuilah wahai saudara dan saudariku rahiman rahimakumullah, bahwasanya tujuan daripada sebuah pernikahan itu begitu mulia. Ya, tujuannya begitu mulia di dalam Islam. Akan tetapi betapa banyak di antara manusia mereka tidak pernah merenungkan apa tujuan daripada sebuah pernikahan. Sehingga apa? Kita dapati banyak di antara manusia yang mungkin apa? Mereka takut untuk menikah. Kenapa? Karena alasannya apa? Kasih makan seorang jak, cari duit untuk hidup seorang jak payah. Apalagi nak hidupi anak bini, ya enggak? Pernah dengar seperti ini kan? Pernah kan? Nah, ini adalah perkataan yang tidak seharusnya terlontarkan oleh orang yang beriman. Kenapa jamaah? Karena rezeki kita semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah apa? Untuk bagaimana kita ikhtiar, kita berusaha untuk menjemput rezeki tersebut. Ya, maka jangan sampai ketika kita hendak menikah kita takut nanti untuk memberi makan apa anak dan istri kita. Maka jangan takut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan menjamin rezeki daripada setiap manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada setiap anak-anak yang telah dilahirkan. Dan ketahuilah bahwasanya ya apabila rezeki kita telah habis,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Intinya adalah jangan takut tentang masalah rezeki, bahwasanya dialah Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan rezeki seorang hamba selagi hamba tersebut mereka berikhtiar, mereka bersemangat untuk melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk apa? Yang belum menikah untuk segera menikah. Kalau sudah menikah, lebih semangat lagi untuk menjemput rezeki tersebut. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Thalathatun haqqun 'alallah aunuhum. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk menolong mereka. Apa salah satunya di antara 3 orang tersebut? Wan nakihu alladzi yuridul afafa. Yang ketiga daripada 3 orang tersebut adalah seseorang yang dia menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri daripada perzinaan, maka Allah akan menolong dia jemaah. Salasatun haqqun 'alallah ya aunuhum, yakni Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya untuk menolong 3 orang. Salah satunya siapa? Yakni orang yang dia menikah dengan niat untuk menjaga kesucian dirinya daripada perbuatan perzinaan tersebut. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya pernikahan itu memiliki tujuan di dalam Islam. Apa tujuannya? Yang pertama, dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kemudian yang kedua, dengan pernikahan seseorang akan dapat menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, dengan pernikahan seseorang akan dapat memakmurkan bumi Allah dan memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, dengan pernikahan seseorang akan dapat menyempurnakan agamanya. Dan tujuan pernikahan yang kelima, dengan pernikahan seseorang akan dapat menjamin masa depannya, yakni dia memiliki anak yang soleh dan soleha, yang mana anak inilah yang nantinya akan senantiasa memberikan pelayanan, akan senantiasa memberikan pelayanan kepada ayah dan bundanya. Nah, demikian daripada sesi yang pertama, dan insyaallah kita istirahat sejenak. Masih ada waktu ya? Nah, 5 menit lagi. Ya, baik, kita simpulkan lagi. Kemudian kesimpulan yang kedua, ya tadi kesimpulan yang pertama, tujuan daripada pernikahan itu ada 5, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya di dalam sebuah pernikahan, ya, itu diperlukan niat yang baik, niat yang tulus. Ya, di dalam sebuah pernikahan diperlukan apa? Niat yang baik, niat yang tulus. Apa niat yang baik? Apa niat yang tulus? Ketika Anda menikah, niatkan untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian diri kita. Ya, niat kita untuk apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kesucian diri kita daripada perbuatan yang hina, perbuatan zina. Maka barang siapa yang niatnya benar di dalam menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada hamba tersebut. Sebesar apapun permasalahan, ya, sebesar apapun ombak yang menghantam bahtera rumah tangga tersebut, maka mereka akan tegar, mereka akan bisa bersabar, dan mereka akan bisa berusaha tetap di atas bahtera tersebut.
Maka nanti sesi yang kedua kita masuk pada inti ya. Ketika bahtera itu telah berlabuh. Nah ini penting. Ya sejatinya ini adalah nasihat untuk sepasang kekasih, suami istri yang telah menikah atau yang baru menikah atau yang akan menikah. Ya, inti daripada daurah kita ini, yakni poin penting yang nanti akan kita sampaikan pada sesi yang kedua. Maka besar harapan kita selesai kita dari daurah ini, hendaknya apa kita semakin sayang kepada istri kita. Anda wahai para istri tambah sayang kepada suaminya. Coba nanti balik ibu-ibu ya. Ya, balik peluk suaminya. Nah, ya enggak. HP kau tuh deh. Kata suaminya enggak mau kita lihat ke apa ya? Nah, ketahuan berarti enggak perlu apa? Enggak pernah peluk suaminya ya enggak? Dan juga Anda wahai para suami, nah nanti kita amalkan ya. Nanti kita balik nih, kita peluk istri kita. Ya tak ada istri gimana Ustaz? Aduh, nah inilah. Kalau tak ada istri, tak ada suami nih, sabarnya enggak, nanti diamalkan ketika apa? Telah memiliki pasangan. Kalau tidak ada, nah enggak usah dulu. Ya peluk ayah boleh, peluk ibu boleh, ya enggak? Nah ini subhanallah, coba kita amalkan. Ya amalkan ya. Ini juga nasihat bagi saya pribadi. Nah nanti akan kita sampaikan inti-intinya. Ketika bahtera itu telah berlabuh, apa saja yang harus kita lakukan? Ya na'am. Baik, karena waktu kita telah habis sesi yang pertama, kita istirahat dulu. Ya. Nah bagi yang tidak puasa mungkin silakan ya minum ya apa yang telah disiapkan oleh panitia air mineral. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.